Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Rozi dari kelas PIPSA NIM 191300047. Di sini saya akan menerangkan tentang teori sosiologi yang dikemukakan oleh Talcott Pearson dan Robert Merton. Fungsionalisme struktural Talcott Pearson. Bahasan tentang fungsionalisme struktural Pearson ini akan dimulai dengan 4 fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang biasa dikenal dengan skema agil. Skema agil itu meliputi adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional ini dikenal sebagai skema agil. Agar tetap bertahan atau survive, suatu sistem harus memiliki 4 fungsi ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu adaptation atau adaptasi. Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu goal attainment atau pencapaian tujuan. Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Yang ketiga yaitu integration atau integrasi. Suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. Dan yang terakhir yaitu latensi. Latensi atau pemeliharaan pola. Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Pearson mendesain skema agil ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoretisnya. Sistem tindakan. Pearson mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkat analisis sosial maupun mengenai hubungan antara berbagai tingkatan itu. Susunan hierarki yang jelas dan tingkat integrasi menurut sistem Pearson terjadi dalam 2 hal atau 2 cara. Yang pertama, masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi. Dan yang kedua, tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya. Dilihat dari sudut pandang sistem tindakan, tingkat yang paling rendah berupa lingkungan fisik dan organis, meliputi aspek tubuh manusia, anatomi, dan fisiologinya. Dan tingkat paling tingginya adalah realitas terakhir atau reaksi akhir. Pearson menemukan jawaban problem di dalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung. Yang kedua, sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan. Yang ketiga, sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur. Yang keempat, sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain. Yang kelima, sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya. Yang keenam, alokasi dan integrasi merupakan 2 proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem. Dan yang terakhir, sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam.
Asumsi ini menyebabkan Pearson menempatkan analisis struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Sistem sosial. Konsep Pearson tentang sistem sosial berawal pada interaksi tingkat mikro antara ego dan alter ego yang didefinisikan sebagai bentuk sistem sosial paling mendasar. Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik. Aktor-aktor yang mempunyai motivasi, dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan, yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Definisi ini mencoba menetapkan sistem sosial menurut konsep-konsep kunci dalam karya Pearson, yakni aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan, dan kultur. Pearson juga menjelaskan tentang persyaratan fungsional dari sistem sosial. Yang pertama, sistem sosial harus terstruktur atau ditata sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Yang kedua, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain. Yang ketiga, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan. Yang keempat, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. Yang kelima, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Yang keenam, bila konflik akan menimbulkan kekacauan, itu harus dikendalikan. Dan yang terakhir, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa. Masyarakat. Menurut Pearson, masyarakat yakni kolektivitas yang relatif mencukupi kebutuhannya sendiri. Anggotanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan kolektif dan individualnya dan hidup sepenuhnya di dalam kerangka sendiri. Sebagai seorang fungsionalis struktural, Pearson membedakan antara 4 struktur atau substansi dalam masyarakat menurut fungsi agil yang dilaksanakan masyarakat. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi adalah subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, produksi, dan alokasi. Melalui pekerjaan, ekonomi menyesuaikan diri dengan lingkungan kebutuhan masyarakat dan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan realitas eksternal. Selanjutnya ada pemerintahan atau politi atau sistem politik. Sistem pemerintahan ini melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada sistem fidusiari. Contohnya seperti sekolah, keluarga, dan lain-lain. Sistem fidusiari ini menangani fungsi pemeliharaan pola atau latensi dan dengan menyebarkan kultur atau norma dan nilai kepada aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur itu. Dan yang terakhir adalah fungsi integrasi yang dilaksanakan oleh komunitas kemasyarakatan yang mengoordinasikan berbagai komponen masyarakat. Sistem kultural. Kultur adalah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Kultur mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain. Jadi, di dalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem kepribadian, ia diinternalisasikan oleh aktor. Kultur di mata Pearson dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur,
yang menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah terinternalisasikan, dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial. Kultur dapat dipindahkan dari satu sistem sosial ke sistem sosial yang lain melalui penyebaran atau difusi, dengan dipindahkan dari satu sistem kepribadian ke sistem kepribadian lain melalui proses belajar dan sosialisasi. Tetapi sifat simbolis atau subjektif kultur juga memberinya sifat lain, yakni kemampuan mengendalikan sistem tindakan yang lain. Sistem kepribadian. Sistem kepribadian atau personalitas tak hanya dikontrol oleh sistem kultural, tetapi juga oleh sistem sosial. Menurut Pearson, meskipun kandungan utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan kultural melalui proses sosialisasi, namun kepribadian menjadi suatu sistem yang independen melalui hubungannya dengan organisme dirinya sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri. Kepribadian bukanlah merupakan sebuah epifenomenon semata. Fungsionalisme struktural Robert Merton. Model struktural fungsional yang dikemukakan oleh Merton itu terlahir ketika ia mengkritik 3 postulat dasar analisis struktural yang dikembangkan oleh antropolog seperti Malinowski dan Redkilfe Brown. Pertama adalah postulat tentang kesatuan fungsional masyarakat. Postulat ini berpendirian bahwa semua keyakinan dan praktik kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan maupun untuk individu dan masyarakat. Pandangan ini secara tersirat menyatakan bahwa berbagai bagian sistem sosial pasti menunjukkan integrasi tingkat tinggi. Merton sendiri berpendapat bahwa meski hal ini mungkin benar bagi masyarakat primitif yang kecil, namun generalisasi tak dapat diperluas ke tingkat masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Postulat kedua adalah fungsionalisme universal. Artinya bahwa seluruh bentuk kultur dan sosial dan struktur yang sudah baku memiliki fungsi positif. Merton menyatakan bahwa postulat ini bertentangan dengan apa yang dikemukakannya dalam kehidupan nyata. Yang jelas adalah bahwa tidak setiap struktur, adat, gagasan, kepercayaan, dan sebagainya mempunyai fungsi positif. Contohnya, nasionalisme fanatik bisa menjadi sangat tidak fungsional dalam dunia yang mengembangkan senjata nuklir. Yang ketiga adalah postulat tentang indispensability. Merton menyatakan bahwa semua aspek masyarakat yang sudah baku tak hanya mempunyai fungsi positif, tetapi juga mencerminkan bagian-bagian yang sangat diperlukan bagi berfungsinya masyarakat sebagai satu kesatuan. Merton berpendapat bahwa ketiga postulat fungsional itu bersandar pada pernyataan non-empiris berdasarkan sistem teoritis abstrak. Keyakinan Merton bahwa bukan pernyataan teoretis, melainkan pengujian empiris yang penting untuk analisis fungsional, mendorongnya mengembangkan paradigma analisis fungsional buatannya sendiri sebagai pedoman untuk mengintegrasikan teori dan riset empiris. Ia menyatakan bahwa setiap objek yang dapat dijadikan sasaran analisis struktural fungsional tentu mencerminkan hal yang standar, yang artinya terpola dan berulang. Di dalam pikiran Merton, sasaran studi struktural fungsional antara lain peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur,
emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial, dan sebagainya. Merton juga memperkenalkan konsep fungsi nyata atau manifest dan fungsi tersembunyi atau latent. Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. Menurut pengertian sederhana, fungsi nyata adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi yang tersembunyi adalah fungsi yang tak diharapkan. Merton menjelaskan bahwa akibat yang tak diharapkan tak sama dengan fungsi yang tersembunyi. Fungsi tersembunyi adalah satu jenis dari akibat yang tak diharapkan, satu jenis yang fungsional untuk sistem tertentu. Struktur sosial dan anomi. Salah satu sumbangan Merton paling terkenal terhadap fungsionalisme struktural dan terhadap sosiologi pada umumnya adalah analisis mengenai hubungan antara kultur, struktur, dan anomi. Merton mendefinisikan kultur sebagai seperangkat nilai normatif yang terorganisasi yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok. Sedangkan struktur sosial adalah seperangkat hubungan sosial yang terorganisasi yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di dalamnya. Anomi sendiri terjadi bila ada keterputusan hubungan antara norma kultural dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan nilai kultural. Artinya, karena posisi mereka di dalam struktur sosial masyarakat, beberapa orang tak mampu bertindak sesuai dengan nilai normatif. Kultur menghendaki tipe perilaku tertentu yang justru dicegah oleh struktur sosial. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.